Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mendiskusikan terkait penggunaan atau manfaat Movie Maker dalam pembuatan video pembelajaran. Sebelum video pembelajaran kita buat, harus ada sesuatu hal yang kita siapkan. Yang pertama adalah aplikasi Movie Maker. Yang kedua adalah PowerPoint atau materi yang akan kita jadikan sebagai bahan materi. PowerPoint-nya bisa dalam bentuk ekstrak video ataupun dalam bentuk gambar. Di sini saya sudah menyediakan sebuah video hasil ekstrak PowerPoint. Jika belum ada di library, ini adalah bagian library. Kita bisa melakukan import pada pojok kiri atas. Diklik import, lalu import media. Setelah itu kita tunggu sampai muncul menu Explorer. Nah, setelah muncul menu Explorer, kita cari materi yang akan kita gunakan pada video pembelajaran. Di sini saya sudah punya pada bagian desktop. Nah, di sini saya sudah punya PPT yang sudah diekstrak dalam bentuk video. Oke. Nah, di bagian bawah, di bagian library nanti akan muncul materi yang akan kita gunakan. Contohnya di sini, saya akan tarik materi ini pada bagian track. Di sini adalah bagian track, yang mana pertama di bagian atas sendiri adalah untuk teks, yang kedua untuk gambar, yang ketiga untuk video yang akan kita edit, yang keempat untuk transition antara beberapa video. Nanti akan ada transition agar perpindahannya lebih halus. Dan yang terakhir ada musik. Jadi kita bisa menambahkan musik ataupun record suara kita sendiri. Langsung saja saya akan menambahkan materi yang akan saya gunakan. Caranya adalah klik 2 kali pada materi dan jangan dilepas. Langsung kita geser pada bagian track main atau video. Setelah terlihat bayangan seperti ini, kita lepaskan. Nah, nanti otomatis materinya akan masuk di track main. Perubahannya bisa dilihat pada bagian review di bagian kanan atas. Nah, saat kita putar, video ini masih sangat sederhana sekali. Jadi, kita perlu mengedit agar lebih menarik seperti itu. Nah, untuk PPT ini saya buat backgroundnya berwarna hijau untuk memperlihatkan kegunaan aplikasi green screen pada Movie Maker. Selanjutnya saya ingin merubah background yang pertama berwarna hitam menjadi berwarna putih dengan cara mengklik fitur background. Ada di bagian bawah paling kiri tampilan review. Saya klik sekali, nanti akan muncul select background color atau pemilihan warna. Lalu saya pilih warna putih, lalu saya tekan OK. Nah, di sini sudah berubah berwarna putih, Bapak Ibu. Selanjutnya, saya ingin menghilangkan background hijau pada materi yang saya simpan atau saya sisipkan. Caranya dengan menggunakan fitur green screen. Bisa menggunakan icon yang ada pada bagian bar menu di sini, atau kita tinggal mengklik kanan pada bagian materi seperti ini, lalu pilih opsi green screen. Nah, di sini akan tampak menu setting. Caranya adalah mengklik item tinta seperti ini. Nah, saat sudah berubah menjadi plus, kita letakkan pada warna yang ingin kita hilangkan. Nah, otomatis warna hijau akan menghilang dengan sendirinya. Oke, jadi di sini lebih tampak menyatu antara background dan materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, kita klik return jika sudah selesai. Kita bisa menambahkan video pembuka, bisa membuat sendiri sesuai kreativitas Bapak Ibu masing-masing, atau menggunakan sampel video yang ada pada bagian bawah library. Kita klik sampel video, kita pilih yang disediakan oleh Maker. Sebagai contoh, lalu klik 2 kali, jangan dilepas. Kita tarik pada bagian main.
kita taruh di bagian depan sendiri, lalu kita lepas. Nah, jika letaknya ada di bagian belakang, kita bisa menggesernya dengan cara klik 2 kali dan jangan dilepas, lalu kita geser pada bagian depan seperti ini. Nanti akan terlihat lebih menarik jika kita putar seperti ini. Oke, nah antar opening dengan materi terjadi perubahan yang signifikan. Agar lebih halus, kita harus menambahkan transisi. Nah, untuk transisinya sendiri kita bisa memilih pada bagian bar menu. Di sini ada transition. Kita klik 1 kali. Lalu setelah itu akan muncul pilihan transition. Saya di sini akan menggunakan bagian cube atau kubus. Kita klik 2 kali, lalu kita tarik, letakkan di antara video pertama dan video kedua. Jika sudah muncul bayangan, kita lepas. Oke, di sini nanti sudah ada sedikit perubahan. Mari kita review. Nah, seperti itu. Jadi lebih halus perubahannya Bapak Ibu. Begitu pula pada bagian akhir kita bisa menambahkan penutup. Di sini saya memberikan penutup dari sampel video juga di library. Klik media, lalu pilih sampel video. Nanti akan muncul pilihan di sini seperti tadi. Saya akan memilih open tree. Sebenarnya ini untuk opening, tapi saya taruh di bagian akhir. Klik 2 kali, kita tarik pada bagian main. Nah, seperti itu. Sama halnya seperti bagian opening, kita tambahkan transition agar perubahannya tidak terlalu kasar atau lebih halus. Saya pilih transition yang sedikit berbeda. Di sini saya akan menggunakan secara random pinwheel. Kita klik 2 kali, lalu kita letakkan di antara 2 video. Oke. Nah, jadi penutupnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Juga pada Movie Maker tersedia penambahan teks. Jadi kalau kita tambahkan teks pada Movie Maker, maka akan bertambah teks pada bagian layar. Caranya dengan mengklik tombol teks atau tombol T seperti ini. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Kalau kita mengklik terlalu banyak, nanti akan muncul 3. Jadi cukup 1 kali saja Bapak Ibu. Nah, di sini sudah kelebihan 2 track. Cara menghapusnya adalah kita arahkan pada ujung kiri track, kita klik kanan. Mohon maaf, sekali lagi klik kanan, lalu remove track. Seperti itu. Jika kita kelebihan track. Nah, teks ini digunakan untuk apa? Untuk menambahkan teks yang kita inginkan. Jadi kita geser sesuai tempat yang kita mau. Misalkan di bagian sini. Nah, untuk mengedit teksnya sudah ada di bagian review. Kita klik di sini, nanti teksnya akan muncul. Kita bisa mengedit, misalkan kita ganti dengan "Come on, study with me". Oke, seperti itu. Nah, di sini sudah berubah kata-katanya. Agar warnanya tidak kontras, kita bisa mengganti dengan warna lain dengan cara mengklik tombol pensil. Nah, pada bagian kotak ini adalah bagian warnanya. Kita klik, nanti kita pilih warna. Misalkan kita memilih warna cyan. Oke, seperti itu. Untuk tulisan yang kita buat juga bisa bergerak dengan cara memilih animasi. Ada di bagian atas review nomor 3 dari kanan. Kita klik. Nah, animasinya kita pilih dengan mengklik tombol panah bawah. Misalkan dari kanan ke kiri, di sini move to right. Oke, seperti itu. Mari kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita juga bisa memotong bagian video yang tidak kita inginkan, atau video yang ingin kita edit, kita dapat memotongnya. Jadi misalkan pada PPT ada slide pertama, kedua, dan seterusnya, kita ingin memisahkannya. Jadi di sini ini slide pertama. Untuk slide kedua kita hentikan seperti itu, lalu kita potong.
memotongnya dengan mengklik item gunting. Ingat, saat mengklik item gunting, usahakan garis putih sudah ada pada bagian yang ingin kita potong dan videonya sudah dibingkai berwarna kuning. Caranya bagaimana? Mengklik video itu, lalu kita potong menggunakan gunting. Nah, setelah itu lihat transisinya berpindah, kita kembalikan lagi, klik 2 kali, kita geser seperti ini. Oke, nah sudah terpisah. Tujuannya buat apa Bapak Ibu? Kita bisa memperlambat ataupun mempercepat bagian yang kita potong. Misalkan bagian video yang ini ingin kita perlambat, maka kita tinggal klik 2 kali, lalu ke bagian speed kita perlambat. Jadi semakin ke kiri akan semakin lambat dan tracknya akan semakin panjang. Begitu pula seterusnya untuk slide kedua dan ketiga juga kita bisa potong. Nah, seperti ini. Saat sudah berpindah slide, kita potong. Nah, gunting tidak akan bercahaya atau berwarna jika kita tidak mengklik bagian ini, bagian yang akan kita potong atau posisi yang akan kita potong. Jika sudah diarahkan, maka bisa digunting seperti itu. Ingat, untuk transisinya akan selalu berpindah jika kita mengedit dari belakang ke depan. Dan seperti itu Bapak Ibu, kita bisa memperlambat juga dengan klik 2 kali, lalu speednya diperlambat. Sudah. Nah, antar slide juga kita bisa kasih yang namanya transition. Kenapa? Karena saat kita memotong mungkin akan berlebih, sehingga perlu kita potong. Nah, yang itu dipotong. Bagaimana cara menghapus bagian yang tidak kita inginkan? Kita klik bagian tersebut, lalu tekan delete pada keyboard. Kita berikan transition juga antar slide. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya akan sedikit menarik. Mari kita lihat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah. Langkah berikutnya, agar video yang kita edit menjadi lebih hidup, maka kita bisa menambahkan musik. Musik bisa kita pilih pada bagian bar menu. Kita klik, nanti akan muncul library atau perpustakaan musik. Pada bagian library, kita harus mendownload terlebih dahulu musik, gambar ataupun video yang kita inginkan. Kita juga bisa mengimport musik yang kita miliki. Namun di sini saya akan menggunakan contoh video yang ada pada Movie Maker. Di sini saya menggunakan Low 3. Nah, klik 2 kali, kita geser dan kita arahkan pada track musik. Oke, seperti ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, itu. Selanjutnya, jika kita ingin memberikan penjelasan dengan suara kita, maka kita bisa merekord. Sebagai contoh, di sini saya akan merekord bagian pembuka saja. Jadi pembuka akan dimulai pada bagian sini. Awal slide pertama ditayangkan. Jadi kita arahkan pada bagian slide di sini. Lalu kita record. Ada di bagian review nomor 3 dari kiri. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul start. Kita klik start. Nah, akan menghitung mundur dari 5. Saat 1 kita mulai videonya, memencet tombol play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi video saya. Selamat menyaksikan penjelasan terkait kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kita bisa memberhentikan rekaman kita jika kita sudah ingin berhenti. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih telah mengunjungi video saya. Selamat menyaksikan penjelasan terkait kedudukan garis. Apabila suara kita tertutupi oleh suara musik, maka kita bisa memotong bagian musik yang menimpa rekaman kita. Di bagian sini kita klik, lalu kita gunting. Bagian ujung juga kita gunting. Nah, pada bagian yang kita gunting, kita klik agar berwarna kuning, lalu kita klik 2 kali. Kita kecilkan volumenya seperti ini. Bagian volume saja menjadi di bawah 15 atau di bawah 20.
Oke. Nah, saat kita putar, terima kasih telah mengunjungi video saya. Selamat menyaksikan penjelasan terkait. Kita bisa meningkatkan volume suara kita dengan mengklik kedua kali rekaman kita dan meningkatkan volumenya. Oke, kita putar kembali. Wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi video saya. Selamat menyaksikan penjelasan terkait. Suara kita terlihat lebih keras daripada suara musiknya, Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin memberikan identitas pada video kita, sepanjang video berjalan, kita bisa menambahkan teks kembali. Caranya, kita bisa menambahkan add track. Di sini bisa menambahkan audio track, bisa menambahkan text track dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan text track karena saya ingin memberikan teks. Lalu kita tambahkan teks seperti ini. Nah, di sini akan muncul teks. Kita mengeditnya, misalkan kita ingin mengganti dengan tulisan MGMP Matematika Kabupaten Jember. Oke, seperti ini. Nah, karena teks ini terlalu besar, kita perkecil dengan mengedit teks. Caranya kita klik T di sini, kita kecilkan ukurannya menjadi 30. Jika masih dirasa terlalu kecil, kita perbesar lagi menjadi 50. Oke. Kita bisa geser teks ini, kita letakkan dimanapun yang kita inginkan. Agar bergerak, kita berikan animasi. Animasi text animation pada bagian atas nomor 3. Nah, kita pilih motion yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Jika kita mulai, akan menjadi seperti ini. Nah, akan muncul tulisan MGMP Matematika Kabupaten Jember. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu, jika kita ingin menambahkan atau menyisipkan gambar, bisa kita lakukan. Di sini contoh, saya ingin memotong lagi. Nah, pada bagian illustration kita potong. Nah, di bagian tengah akan kita sisipkan gambar dari illustration yang kita inginkan. Di sini saya sudah punya gambarnya. Jika belum, maka kita melakukan import. Nanti letaknya di bagian image. Nah, jika kita ingin meletakkan gambar-gambar ini, nah jika ingin meletakkan sekaligus, kita kontrol lalu kita klik satu-satu. Kita tarik dan kita letakkan di bagian sini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Dia sudah ada di bagian tengah. Oke, kita putar. Ilustrasinya sudah tampak. Namun agar lebih menarik, kita tambahkan transition. Kita bisa memilih transition sesuai selera kita. Kita berikan transition di setiap potongan video. Nah, mari kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi antar video nanti menyambungnya lebih bagus lagi. Nah, setelah itu fungsi untuk green screen, andaikan kita ingin menampilkan video kita sendiri, maka kita bisa menggunakan background dengan warna hijau. Contoh di sini saya punya sebuah gambar atau video boleh digunakan. Nah, di sini saya punya gambar. Andaikan ini adalah video kita dengan karton ini adalah kita, maka kita bisa sisipkan. Kita sisipkan, misalkan ingin kita letakkan pada bagian sini. Oke, nah karena dia berada di tengah, pertama kita geser-geser posisinya bisa dengan mengklik gambarnya pada review, kita geser-geser. Untuk menghilangkan background hijau, kita gunakan green screen. Kita klik pena atau tinta, kita pilih warna yang ingin kita hilangkan. Oke,
Untuk gambar hitam ini bagaimana Bapak? Kita bisa memotong dengan crop. Crop ada di samping green screen. Kita potong sesuai selera kita, mengikuti segi 4 yang ada pada pengaturan. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita return. Kita geser kembali gambar ini. Nah, seperti ini. Oke, karena di atas masih ada warna hitamnya, kita potong lagi agak ke bawah. Nah, seperti ini. Return kembali. Oke, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jika ingin lebih panjang, kita arahkan pada ujung garis. Setelah berubah bentuk, kita tarik ke samping dengan klik 2 kali, lalu tarik ke samping. Oke, mari kita lihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, sudah. Setelah itu, jika sudah selesai, kita bisa menyimpan file ini. Jika ingin mengedit kembali, maka cara menyimpannya klik file lalu save project as. Seperti menyimpan file biasa, nanti bentuknya formatnya akan dalam bentuk movie maker sehingga bisa kita edit kembali. Jika langsung ingin menjadikannya video, maka kita klik export. Lalu setelah klik export, kita sesuaikan kualitasnya mau berapa, penyimpanannya apa. Semakin high kualitasnya, maka semakin berat ukuran filenya. Setelah itu kita ekspor. Nah, menunggu waktu ekspor, filenya nanti akan tersimpan dalam bentuk video. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.